Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami dari kelompok 4. Di sini saya sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan terdahulu rekan-rekan dari kelompok 4 atas nama Riki Muhammad Aris Fadilah, Karina Yulpinka Herliani, Reli Natalia, Muh Irfan, Yola Aulia, Muhammad Arif Setiawan. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu dengan judul pengambilan keputusan yang tepat. Di sini ada beberapa teori dari pengambilan keputusan yang tepat, yaitu fenomena pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh Karina. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Menurut Davis tahun 1979, halaman 5, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Tetapi yang paling penting bukanlah banyak atau sedikitnya wewenang, melainkan apakah orang tersebut benar-benar dapat menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya untuk membuat keputusan yang terbaik. Untuk mengembangkan kemampuan guna membuat keputusan-keputusan yang mantap, handal, dan tepat pada waktunya, dibutuhkan beberapa bekal untuk melakukan hal itu. Yang pertama, dibutuhkan kemampuan nalar atau pertimbangan yang masak, agar setelah meneliti semua faktor yang berhubungan dengan suatu masalah dan segenap alternatif pemecahannya mampu menetapkan suatu pemecahan terbaik yang dapat dilaksanakan dengan lancar, dan juga dituntut untuk berwawasan jauh ke depan agar dapat mengantisipasi dan merencanakan aksi dan reaksi yang akan muncul akibat keputusan tersebut. Terima kasih. Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif menurut Iqbal. Menurut Iqbal Hasan 2002 halaman 223, pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain: 1. Pangkalan permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. 2. Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari masa depan yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsur atau komponen-komponen dari pengambilan keputusan tersebut. Unsur-unsur dan komponen-komponen dari pengambilan keputusan tersebut terdiri dari: poin pertama ada tujuan dari pengambilan keputusan. Poin kedua ada identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Poin ketiga ada perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Poin keempat ada sarana atau alat untuk mengevaluasi, mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan faktor-faktor tentang pengambilan keputusan. Yang pertama, posisi kedudukan. Dalam kerangka pengambilan keputusan atau kedudukan seorang dapat dilihat apakah ia sebagai pembuat keputusan atau penentu keputusan. Yang kedua, masalah atau problem. Problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan tersebut. Yang ketiga, situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap lingkungan hidup kita. 4. Kondisi.
Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berat, atau kemampuan kita. Sekian dan terima kasih. 1. Ajukan 5 pertanyaan pokok kepada diri sendiri. Apakah saya harus membuat keputusan ini? Sejak awal kita harus mengetahui batas-batas tugas kita dan apa saja yang menjadi tugas orang lain. B. Atau kedua, apa sesungguhnya yang harus saya putuskan? Mana inti dari pertanyaan ini? Adalah kita hendak memastikan apa benar-benar ada suatu masalah yang memang membutuhkan perhatian kita. Ketiga, kapan saya harus membuat keputusan? Pastikan sejak dini. Karena apakah waktu merupakan faktor penting dalam keputusan kita? Tentu. Karena di mana waktu untuk keputusan tersebut sangat berpengaruh kepada masa depan kita atau kelangsungan hidup kita. Keempat, apa saja yang harus saya ketahui sebelumnya? Apakah saat ini kita sudah memiliki semua fakta yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan dan tepat pada waktunya? Sekiranya belum, maka ketahuilah secara pasti apa yang kurang, di mana kita dapat memperoleh kekurangan informasi tersebut. Kelima, bagaimana cara saya membuat keputusan ini? Jika semua kumpulan fakta yang diperlukan dan kemungkinan konsekuensi yang ada, jika semua dikumpulkan, maka fakta yang diperlukan dan kemungkinan konsekuensi yang ditimbulkan telah tersedia dan jelas dalam pikiran kita sendiri. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tahapan pengambilan keputusan. Ada beberapa aktivitas dalam proses pengambilan keputusan, yaitu salah satunya inteligensi adalah pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan permasalahan. Bagian kedua yaitu desain, yaitu tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Bagian ketiga yaitu choice, yaitu tahap memilih dari solusi dari alternatif yang disediakan. Baik, kita akan masuk ke bagian 4, yaitu ada implementation, itu tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. Itu saja ya untuk teman-teman pada penjelasan dari kelompok kami ini, yaitu kelompok 4. Jika ada kesalahan maupun salah kata dalam penjelasannya, saya mewakili dari kelompok kami, kelompok 4, saya minta maaf. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dong.